Beberapa klub papan atas lebih memilih menggelontorkan dananya untuk membeli pemain-pemain bintang. Mereka hanya mau gampangnya saja dalam mencapai prestasi. Daripada lama membibit pemain, kenapa tak memanen pemain yang sudah jadi saja? Begitu kira-kira. Lain hal dengan apa yang dilakukan oleh klub Ajax Amsterdam selama ini. Pada medio 2017 hingga sekarang, performa Goodensona terbilang cukup mengesankan. Klub yang terdiri dari perpaduan pemain muda serta pemain-pemain yang punya jam terbang ini tampil beringas di ajang Liga Champions musim ini. Performa top ini tak terlepas oleh peran sang pelatih Erik ten Hag yang menyulap pemain yang tadinya terlihat biasa-biasa saja menjadi pemain kelas bintang 5. Berikut kami sajikan daftar nama-nama pemain yang disulap jadi hebat oleh Erik ten Hag. Pemain yang berasal dari Ajax ini sempat menjuarai Europa League bersama United pada musim 2016-2017. Akan tetapi semusim kemudian Blind malah jarang diturunkan. Ia hanya bermain di 7 pertandingan Liga Inggris. Posisinya ini tergeser oleh Ashley Young yang bermain lebih bertahan baik dalam formasi 4 maupun 3 back. Akhirnya pada tahun 2018 ia memutuskan untuk kembali ke Ajax yang kala itu sudah dilatih ten Hag. Bersama Ajax ia menemukan kembali performa terbaiknya. Salah satunya ketika Ajax berhasil mencapai semifinal Liga Champions 2018-2019. Kala itu, Ajax mengalahkan klub raksasa seperti Real Madrid dan Juventus. Di musim ini peran Daley Blind tak tergantikan di bawah asuhan Erik ten Hag. Ia kerap kali dipasang pada posisi bek kiri atau gelandang tengah, berduet dengan Ryan Gravenberch. Berkat polesan tangan dingin ten Hag, pemain yang sempat bapuk di Inggris ini seperti terlahir kembali di Belanda. Rahim Academy School van de Toekomst milik Ajax seakan tak pernah berhenti melahirkan bintang masa depan lapangan hijau. Kini nama Ryan Gravenberch jadi sorotan. Tepat pada tanggal 7 Juni 2018 pada usianya yang masih 16 tahun, ia menerima kehormatan dengan meraih Abdelhak Nouri Trophy yang merupakan penghargaan bagi pemain muda dengan talenta terbaik di Akademi Ajax. Pada 23 September 2018, Ten Hag memberikan kesempatan kepada Gravenberch melakoni debut di tim utama saat mengalami kekalahan 0-3 oleh PSV Eindhoven. Meskipun mengalami kekalahan, Gravenberch mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang melakoni debut dalam sejarah klub. Sayangnya, debut itu tak membuatnya langsung menjadi skuad inti Ajax Amsterdam. Namun dengan latihan yang keras dan diawasi langsung oleh sang pelatih, gelandang bernomor punggung 8 itu berevolusi menjadi gelandang tengah yang sangat bertalenta. Di usianya yang baru menginjak angka 19 tahun, Ryan Gravenberch sudah menjadi motor serangan andalan Ajax. Tercatat musim ini ia sudah melakoni 26 pertandingan dengan 5 kontribusi gol. Catatan yang cukup apik terlebih usianya baru menginjak 19 tahun. Negeri Samba memang tak pernah salah dalam memproduksi pemain berpotensi. Pemain yang didatangkan Ajax dari Sao Paulo pada tahun 2020 itu diproyeksikan menjadi bintang muda Ajax Amsterdam. Maka benar saja, Anthony tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan pola permainan sepak bola cerdas milik Ten Hag. Ya, meskipun pria 21 tahun ini butuh sekitar 6 bulan untuk mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kali selama berseragam Ajax Amsterdam. Dalam waktu semusim, Anthony telah berkembang di bawah asuhan Erik ten Hag. Dia tampil sebagai pemain sayap lincah yang sesekali menunjukkan aksinya dalam mengolah si kulit bundar. Ia membawa Ajax bersinar di Liga Champions musim ini. Anthony sudah mengemas 4 assist dan 2 gol dari 5 pertandingan Liga Champions bersama Ajax. Remco Pasveer tergolong muka lama di gelaran Eredivisie. Pasalnya pada saat ia bergabung dengan Ajax Juni lalu, usianya sudah memasuki 38 tahun. Ia bergabung dari Vitesse dengan status bebas transfer.
Walaupun usia keemasan sebagai pesepak bola sudah lewat, Pasveer justru dipilih menjadi kiper utama Ajax. Awalnya Remco Pasveer dipasang Ten Hag guna menggantikan posisi Andre Onana yang sedang menjalani skorsing selama 12 bulan karena diduga memakai doping. Dan pengalaman dari Pasveer itu tampaknya sangat membantu. Ia mampu membuktikan dengan penampilan apik di bawah mistar gawang. Selama musim 2021-2022, Pasveer sudah mencatatkan 14 clean sheet dari 16 pertandingan di kompetisi Eredivisie. Setelah tampil apik berduet dengan Luka Jovic di Eintracht Frankfurt, Haller menandatangani kontrak dengan West Ham pada musim panas 2019 dengan biaya 45 juta pound sterling. Hal itu menjadikan Sebastian Haller sebagai striker termahal ke-9 dalam sejarah Liga Primer. Catatan itu bertahan hingga sekarang. Pencapaian ini dirasa cukup aneh apabila melihat penampilannya kala membela The Hammers. Tolok ukur kesuksesan bagi seorang pemain depan adalah seberapa banyak gol yang diciptakan. Selama bersama West Ham, Haller tercatat hanya membuahkan 7 gol dari 35 pertandingan Liga Inggris. Sebab itu, ia hanya bertahan 1,5 musim di Inggris, sebelum akhirnya menerima pinangan dari Ajax Amsterdam pada awal tahun 2021. Haller tampak terlahir kembali saat memimpin lini depan Ajax asuhan Erik ten Hag. Ia seketika nyetel dengan pelatih berkepala plontos itu. Apalagi Haller sudah pernah bekerja sama dengan Ten Hag saat masih di FC Utrecht. Sebastian Haller pun disulap Ten Hag menjadi penyerang yang haus gol. Hebatnya, Haller sekarang mengalahkan Robert Lewandowski dengan bertengger di puncak top skor Liga Champions dengan torehan 10 gol sejauh ini. Kisah Dusan Tadic kurang lebih sama dengan Sebastian Haller. Sempat mencicipi sengitnya persaingan sepak bola Inggris, namun gagal bersinar dan karir sepak bolanya pun akhirnya diselamatkan oleh Ajax pada tahun 2018 lalu. Tadic menikmati masa kebangkitannya bersama Ajax. Ia disulap oleh Erik ten Hag untuk tampil lebih menyerang kala membela Ajax Amsterdam. Terbukti, karena sekarang ia menjadi andalan di lini depan Ajax bersama Sebastian Haller. Sejauh ini Tadic sudah mencetak 8 gol serta 14 assist di semua kompetisi musim 2021-2022. Tadic juga berperan penting kala Ajax berhasil menembus semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Namun sayang ia harus menerima kekalahan atas Spurs yang mampu membalikan keadaan di leg kedua. Pemain jebolan La Masia ini datang ke Amsterdam pada saat usianya masih 19 tahun. Dengan usianya yang masih muda, Onana dimasukkan ke tim muda Ajax terlebih dahulu. Andre Onana mulai tampil di skuad utama Ajax Amsterdam pada musim 2016-2017. Tapi, penampilannya belum cukup memuaskan bagi Peter Bosz, juru taktik Ajax kala itu. Sehingga posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman. Barulah pada musim berikutnya kala Ajax memasuki era Erik ten Hag, Onana mendapat banyak menit bermain. Dari musim ke musim, Andre Onana jauh berkembang di tangan Ten Hag hingga akhirnya ia diplot menjadi kiper utama Ajax Amsterdam. Andre Onana juga jadi salah satu pemain yang berperan dalam musim mengejutkan Ajax di Liga Champions musim 2018-2019. Namun kini performa Onana belum terlihat lagi setelah mengalami sanksi akibat penggunaan doping. Ia malah digantikan oleh kiper veteran Remco Pasveer yang tampil cukup apik kala Andre Onana menjalani hukuman skors.